Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan sedikit mendemokan Slim 9 3.1 versi Boolean, di mana nanti ini adalah menjadi versi premium. Oke, jadi di mana versi premium ini nanti eh, ada kelebihan yang mungkin teman-teman bisa saksikan di demo kali ini. Oke, untuk di demo kali ini saya akan mempreview sedikit. Kita akan coba install baru terlebih dahulu. Jadi di sini itu saya install baru Slim 9 3.1. Kita ketik next, kita install. Nama databasenya kita beri nama Slim saja. Di sini adalah root, kemudian passwordnya kita kosongin, kita cetak OK. Di sini saya ketik admin, juga admin. Di sini saya tambahkan yes. Kita run saja. Oke, kita go to Slim. Ini adalah sedikit tampilan dari Slim 9.3.1 versi premium. Di sini ada tampilannya seperti ini. Jadi ada home, book, member, registrasi, perpanjangan buku. Kemudian ada berita yang nanti diposting di konten. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian ada new collection update. Jadi ini yang terbaru, yang terupdate. Jadi ini kalau tidak tampil juga tidak tampil. Oke. Kemudian di populer ini adalah yang sering dipinjam atau sering yang tampil. Kemudian ada semuanya ini, bulanan, pinjaman, dan lain sebagainya. Ini akan merelok otomatis setiap 5 detik. Ada testimoni juga. Ini kita ngeditnya dari HTML ya nanti ya. Kemudian map, lain sebagainya. Kita masuk ke book dulu. Ini adalah new book, adalah e-book. Kemudian book terpopuler, ini adalah buku yang sering dipinjam. Kemudian bagian member, di sini adalah member aktif yang meminjam, nanti akan muncul foto dan namanya beserta ID-nya ada di sebelah sini. Kemudian di sini adalah nanti ada tampilan yang harusnya di paling bawah sini. Paling bawah sini saya tampilkan di sini. Kemudian ini adalah member visitor, jadi nanti ada member visitor, foto dan lain sebagainya muncul juga di sini. Kemudian di bagian registrasi member, ini adalah untuk meregistrasi member yang pengen registrasi di sini. Kemudian di perpanjangan buku ada di sini. Ini adalah perpanjangan buku SIM 9 Boolean. Kemudian di bagian visitor, kita cek bagian visitornya. Ini adalah sedikit grafik. Jadi ada grafiknya. Kemudian ada cetak halaman bulan ini, bulan Januari. Jadi ini bisa kita langsung cetak tanpa harus screenshot dan lain sebagainya. Kita langsung cetak, maka akan terbentuknya seperti ini, langsung otomatis ke Landscape. Jadi nanti ada tampilannya, peninjauannya langsung ke tinggal kita cetak. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi nanti teman-teman tinggal langsung cetak saja laporan ini. Oke, untuk ini sudah, kita masuk ke bagian login. Login bagian bukunya. Kita terlebih dahulu ke sistem dulu. Kemudian indeks, kita coba indeks dulu. Oke, kita udah indeks. Kita bagian bibliografinya seperti ini. Ini sudah adalah, ini ada tambahan yaitu barcode dan QR. Cetak kantong buku, cetak kartu buku, cetak slip buku, itu ada di sini. Kemudian di sini saya akan mencoba di bagian item kita update terlebih dahulu. Bagian item kita update terlebih dahulu agar karena ini baru di entry-nya tahun 2017, jadi tidak masuk ke barcode. Jadi ini kita edit dulu. Tapi nanti kalau teman-teman sudah ngentry tidak perlu ngupdate seperti ini ya. Jadi udah otomatis akan muncul sendiri nantinya di barcode ataupun item barcode atau di QR barcode, item barcode. Oke, kemudian kita update semuanya karena hanya cuma 10. Kita update terlebih dahulu. Update. Ini juga kita edit, kita update. Kita edit, kita update. Oke, sekarang kita masuk ke QR-nya. Ini adalah tampilan QR-nya, jadi seperti ini.
Ini jadi saya buat dua sisi ya. Ini saya buat dua sisi. Draftnya atau settingan awalnya dua sisi karena emang dari awalnya saya suka yang dua sisi. Misalkan barcode satu rusak bisa pakai barcode yang satunya. Oke, ini adalah pakai barcode dua sisi. Oke, sekarang gimana Bang caranya kita mengganti ke QR kode yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri, atau kita mengganti namanya juga yang Senayan ini kita ganti perpustakaan kita. Oke, jadi kita masuk ke atau mengganti warna atau mengganti ukuran atau mengganti lebarnya, tingginya dan lain sebagainya itu bagaimana? Nah, semuanya ada di sini. Jadi di sektinya ini semuanya sudah ada di sini. Jadi teman-teman nanti tinggal setting sebelah sini. Ini 3 baris. Karena saya set 3 jadi 3 baris. Ini kita tampilkan show. Kita option. Ini barcode-nya, misalkan mau mengganti perpustakaan Indah Jaya atau perpustakaan apapun di sini. Jadi ini barcode titelnya yang ada di atas barcode, tulisan judul bukunya. Misalnya kalau mau diganti itu bisa pakai itu. Warna klasifikasi ini misalkan yang di depannya itu ada huruf seperti ini, T spasi 813 spasi A spasi B, misalnya seperti itu. Maka yang terbaca adalah klasifikasi T. Nah, harusnya klasifikasi 800. Nah, gimana cara menggantinya? Nah, ini kan yang T ini adalah terhitung 0, kemudian spasi ini 2, kemudian yang 8 ini adalah 3. Jadi kita tinggal mengganti 3. Nah, kalau kurang sesuai nanti bisa disesuaikan. Misalnya di sini ada TT atau misalkan ada RF dan lain sebagainya, itu hanya kode tambahan saja, bisa banget. Kemudian di sini adalah warnanya. Jadi klasifikasi warna ini dari 0, ini tuh dari 0 sampai 900 itu sudah ada nomornya, nanti tinggal diganti, tinggal belajar sedikit HTML tentang penggantian warna dari HTML. Itu di sini semuanya sudah ada. Kemudian barcode left ini adalah misalkan barcode itu offset. Nah, nanti saya akan tunjukkan gimana kok barcode itu bisa offset. Oke. Kemudian di sini adalah font atau labelnya. Jadi font labelnya itu bisa kita sesuaikan di sini nanti. Kemudian adalah barcode box width atau lebarnya bisa 7. Barcode height ini adalah 5 cm untuk lebarnya dan ini untuk panjangnya. Kebalik ya. Jadi ini untuk panjangnya, ini untuk lebarnya. Oke, untuk barcode-nya ini adalah 4,5 cm karena tidak boleh melebihi dari 5, karena tadi sudah dilihat sedikit cuplikan barcode itu terrotasi 90 derajat. Kemudian di sini juga untuk lebarnya karena terlalu sempit pakainya 1,5 atau nanti teman-teman bisa menyesuaikannya. Kemudian ini QR kodenya karena QR kode itu kotak, jadi kita bisa buat sama misalkan 1,9, tapi teman-teman juga bisa membuatnya. Misalnya kok yang atas pengen teman-teman panjangkan juga bisa di sini. Jadi biar mungkin beda dari yang lain, tapi mungkin akan sedikit susah untuk penyesuaian QR barcode-nya. Kita lanjut, yaitu adalah kita mencoba menampilkan sebelah sini. Ini show, jadi kita settingnya show ya. Show itu adalah tampil. Kita coba dulu, kita cek dulu. Jadi ini adalah settingan standarnya seperti ini. Oh, ini tadi lupa ada yang belum kapus. Sudah ya. Oke, jadi kita langsung cetak saja. Print. Nah, seperti ini adalah tampilan awal mulanya. Kita ganti Senayannya ini dengan nama perpustakaan kita. Kemudian yang sebelah kanan kita mau ganti QR. Misalnya sebelah sini kita ganti perpustakaan Indah Jaya. Yang sebelah kiri kita ganti QR. Jadi yang barcode-nya ini kita hidden, yang QR kita aktifkan. Kita save. Notifikasi sudah muncul, kita cetak. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi elegan. Misalnya kalau kita mau ganti yang sebelah sini juga QR, bisa. Sebelah kirinya kita ganti ke QR juga. Kita ganti ke QR. Oke.
Nah, QR juga. Misalnya hanya cuma pengen satu sisi saja yang QR. Oke, bisa. Jadi kita tinggal mematikan satu. Misalnya mau yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Misalnya ini saya hidden saja. Jangan sampai tampilan ini show semuanya ya. Jadi nanti akan bentrok. Tunggu notifikasi. Oke, jadi ini hanya cuma satu QR saja. Atau yang sebelah kiri yang kita mau jadikan QR bisa. Jadi nanti sebelah kanan kita mau jadikan QR bisa. Atau ini saya tampilkan barcode saja, bukan QR. Hidden, kita save bisa. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Pengennya yang seperti apa sih? Maunya yang seperti apa? Nah, seperti ini bisa. Jadi mungkin kan kebanyakan pakainya seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikannya sendiri. Pengennya seperti apa, maunya seperti apa. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikannya sendiri. Oke, ini untuk barcode dan QR-nya. Kemudian untuk bagian kantong bukunya kita cek juga. Di sini adalah maksimal 8 cetakan. Nanti untuk slip dan kartunya saya akan buat juga 8. Cuma itu masih saya settingan 50 ya. Jadi ini, nah ini nanti kita teman-teman bisa menyesuaikan juga mau lebarnya, tingginya. Untuk logo slim ini tuh sebenarnya tadi saya sudah mengimportkan dari sini, dari sistem sini. Nah misalnya kita mau ganti sajalah, kita ganti yang slim yang warna biru. Kantong, slip, tak, oke kita cetak. Nah ini otomatis harusnya juga berwarna biru karena ini masih kecantol, jadi kita harus clear history terlebih dahulu. Di sini di sistemnya sudah warna biru ya, jadi kecantol ya. Jadi nanti kita clear history. Nanti kalau saya clear history kembali lagi, oke. Untuk di sini adalah nanti settingannya. Ini adalah 2, per row-nya 2. Tag ID-nya kita show kan, kita tampilkan sama. Untuk lebarnya, untuk tingginya 450. Kemudian untuk logonya, misalkan mau kurang kecil, kurang panjang, ini bisa di setting dari sini. Jadi mau berapa lebarnya, berapa tingginya. Kemudian teksnya apabila dia offset dari kotak yang kita sudah tentukan atau kita yang sudah atur, kok kotaknya keluar dari jalur tulisannya. Jadi nanti kita bisa settingnya dari sini. Kemudian adalah tag leftnya, ini adalah settingan ke sampingnya. Misalnya kok offset juga nanti bisa disetting dari sini. Oke. Untuk kartu bukunya sudah, kemudian di bagian cetak kartu ini sama juga slip. Jadi ini kita tampilkan terlebih dahulu. Kita save saja ya, kita save. Nah tampilannya seperti ini. Jadi ini tidak saya kasih logo ataupun barcode ya. Nah untuk settingannya seperti ini. Ini adalah settingan awal dari slimnya. Jadi kok saya rasa kotaknya ini kurang panjang. Jadi kita bisa settingnya dari sini. Pengaturan. Kita tambahkan saja dari 15 misalnya kita jadikan 25. Misalnya seperti itu, kita setting ke 25. Kita cek, cetak. Sip. Notifikasi sudah muncul. Oke, jadi menjadi 25. Nah, misalnya kotaknya ini kok kurang panjang, kurang lebar atau kurang besar, dari tanggal peminjaman ini kok kurang lebar dan lain sebagainya kurang lebar, kita akan melebarkannya. Misalnya buat menulis kok susah nantinya, kita akan melebarkannya dari sini. Maksimal mungkin 3, tapi di sini saya akan isikan 2 saja ya. Jadi biar agak sedikit lebar saja. Walaupun tidak akan terlihat jelas, cuma nanti ada sedikit perbedaannya. Nah, perbedaannya di sini nih. Nah, ini sudah agak sedikit lebar. Kemudian offsetnya sudah sedikit menyamping ke kiri. Nah, misalnya nanti teman-teman bisa menyesuaikan lebarnya berapa. Kemudian kalau misalkan ini kok kurang lebar, jadi nanti teman-teman bisa cek juga di sini. Misalnya lagi kita misalkan ya, kita bikin offset sekalian ya, kita bikin 5. Offset itu melewati garis ya. Nah, kalau bermain bola gitu kan offset. Nah, itu melewati garis kotak. Nah, ini seperti ini. Jadi lebih besar. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikannya sendiri. Jadi intinya enak banget untuk mengaturnya.
Oke, kemudian di bagian membership. Di bagian membership ini adalah cetak kartu bebas pustaka. Di mana kartu cetak bebas pustaka ini nanti teman-teman bisa mengaturnya sendiri. Pengaturannya ada di change setting juga. Kemudian mau ditampilkan apa yang mau ditampilkan. Ini misalnya kita show-kan semuanya. Nama include-nya, labelnya kita juga show-kan. Emailnya kita mau tampilkan atau tidak, misalkan kita tampilkan. Terus tingginya boxnya itu berapa, 17 misalkan 17 cm ya. Dalam di sini di settingannya adalah 19 cm untuk logonya. Nah, nanti ada logonya juga yang di sebelah kiri itu ada logonya perpustakaan. Jadi nanti ada juga logonya itu mau di setting berapa lebarnya. Kemudian di perpustakaannya ini namanya apa. Kemudian di heldernya ini adalah helder kedua di namanya misalkan apa, jalan ke atau nama sekolah bebas, terus surat keterangan dan lain sebagainya, itu semuanya ada di sini. Ini NIP-nya, NIK, NBM atau lain sebagainya, pejabat ini adalah nama pejabat, jadi ada keterangannya ya, jadi lebih mudah juga. Oke, itu adalah di bagian membership-nya. Kemudian di bagian reporting atau di bagian laporannya, di sini saya akan tambahkan sedikit, yaitu adalah buku induknya. Jadi buku induk ini kita bisa filter dari mana saja, misalnya dari lagunya, bahasanya hanya khusus bahasa Indonesia saja atau bahasa Inggris saja, atau kemudian yang publiknya itu hanya di tahun berapa saja, itu bisa nanti ditampilkan di sini, autornya, klasifikasinya dan lain sebagainya, semuanya ada di sini. Kemudian untuk cetaknya, Senayan ini include dari nama Senayannya. Jadi nama di sistemnya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah subname-nya juga, jadi include juga di situ. Kemudian ini cetakannya. Kemudian, Bang, kalau misalkan ini cetakannya ada 100, gimana? Nanti akan memanjang, tidak. Jadi di sini nanti sudah otomatis akan turun ke bawah seperti ini. Misalnya kita akan mengedit sedikit saja ya. Kita akan menambahkan saja samplernya di bagian sini. Kita edit, kita tambahkan dulu partnernya, kita ketikkan referensi RF. Saya beri kode RF, di sini saya akan tuliskan 6. Saya ketik save. Kemudian di sini saya akan nambahkan jumlah itemnya 20, di sini ketiknya RF. Kita akan update. Di bagian reportingnya kita cek di bagian buku induknya. Nah, di buku induk ini, nah ini akan otomatis turun ke bawah. Kalau yang sebelumnya adalah memanjang seperti ini kalau dicetak akan berantakan. Maka di sini saya buat untuk menurun ke bawah. Jadi pas waktu dicetak dia akan otomatis. Kemudian pada ini ada tanggal tercetaknya, dan ini tidak akan ikut tercetak. Jadi kita misalkan cetak, itu tidak akan ikut tercetak, hanya di bagian atasnya saja. Nah, bagian atasnya saja seperti ini. Oke, untuk di bagian bawahnya dia akan menurun ke bawah. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Oke, ini adalah sedikit tampilannya. Reviewnya sedikit saja. Kemudian di sini tampilan opaknya ya seperti ini. Mungkin nanti ada masukan teman-teman, bisa saya akan sedikit tambahkan. Di sini sudah berubah, logonya warna biru juga. Jadi nanti akan include juga otomatis di kartu bukunya, karena belum saya setting lagi. Nanti saya akan clear history terlebih dahulu di newsnya. Jadi newsnya nanti akan berbentuk seperti ini. Seperti ini juga. Di bagian new collection update-nya itu sama seperti ini nanti. Kemudian di populer juga ini sama, tapi ini hanya 4 baris saja ya, jadi biar tidak penuh. 4 baris tapi ada slide-nya ke kanan dan ke kiri. Jadi nanti ada 4 slide. Ada 2 slide juga. Kemudian di bagian sini adalah di bagian testimoni, mapnya dan lain sebagainya. Oke, untuk reviewnya dari Adi Slim cukup sekian saja. Mungkin nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa dikontak langsung atau menghubungi saya langsung. Ada di nomor yang nanti saya akan terakan di bawah.
di PC. Oke, untuk saya undur diri, saya Adi Slim. Selamat beraktivitas kembali. Semoga ada gambaran buat teman-teman untuk lebih maju lagi. Dan mungkin menginginkannya nanti bisa kontak saya saja nanti berapa donasinya untuk mendapatkan seperti ini ada nanti. Oke, dari saya sekian dan terima kasih. Saya undur diri, Adi Slim. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan ke teman-teman apabila artikel ini atau video ini nanti bermanfaat buat kalian semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.